Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil riset kami, yaitu perubahan struktur sosial masyarakat perdesaan industri kecil. Nah, masuk ke latar belakang, di sini ada permasalahan kelebihan tenaga kerja dan pengangguran di sektor kerajinan, dan juga pentingnya industri kecil dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, masuk ke rumusan masalah. Hasil riset kami menunjukkan bagaimana perkembangan struktur masyarakat di desa industri, lalu juga bagaimana kemajuan penelitian perubahan sosial masyarakat di desa industri. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan dan menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan industri kecil kerajinan, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial, dan juga menyusun strategi untuk mengoptimalisasi potensi masyarakat desa industri kecil kerajinan. Nah, lalu lanjut ke manfaat penelitian. Dari hasil riset kami, ada manfaat penelitian teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam memahami perubahan sosial masyarakat perdesaan. Lalu ada juga manfaat praktis, yaitu untuk menyediakan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola perubahan sosial dan ekonomi. Lalu ada manfaat kebijakan, yaitu untuk menyediakan informasi untuk mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat. Nah, masuk ke dalam tinjauan pustaka, yaitu di konsep keberlangsungan hidup desa industri kecil, yaitu industri kecil didefinisikan sebagai usaha perorangan dengan jumlah tenaga kerja 5 hingga 19 orang. Lalu ada pula ciri-ciri industri kecil meliputi pendidikan formal yang rendah, modal usaha kecil, dan upah yang rendah. Industri kecil juga sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan yang beralih pekerjaan dari pekerjaan rumah tangga ke industri. Nah, di dalam penelitian kami, dari hasil riset kami menunjukkan bahwa dalam teori perubahan struktur sosial ini kami mengambil teori dari Emil Durkheim, lalu Franz Brenner, dan Max Weber. Adapun metode penelitian yang kami ambil di dalam hasil riset ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Google Scholar. Artikel atau jurnal yang digunakan adalah yang terindeks Sinta dengan fokus pada penelitian dalam 5 tahun terakhir. Nah, masuk ke dalam analisis data, pencarian artikel terkait struktur sosial masyarakat desa industri ditemukan sebanyak 154.000 artikel awal. Lalu setelah kami saring, terdapat sebanyak 24.900 artikel yang relevan dalam 5 tahun terakhir. Nah, lalu ditemukan hasil akhir, yaitu menunjukkan 5 artikel yang terindeks Sinta. Nah, lalu ada juga pencarian kami terkait perubahan sosial masyarakat di desa industri, ditemukan sebanyak 264.000 artikel awal. Lalu kami saring, setelah itu terdapat sebanyak 38.200 artikel yang relevan dalam 5 tahun terakhir. Lalu hasil ini menunjukkan 5 artikel saja yang hanya terindeks Sinta. Masuk ke hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan artikel spesifik yang relevan dengan kajian ini, baik dari struktur sosial masyarakat desa industri ataupun penelitian mengenai perubahan sosial di masyarakat desa industri. Ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan literatur yang ada. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan penelitian yang kami temukan di Google Scholar, itu ditemukan 3 artikel Sinta yang membahas tentang industri kecil, yang dimana ini sangat berhubungan dengan masyarakat desa industri kecil. Pada penelitian-penelitian ini mengklasifikasikan fokus struktur rantai pasok ke dalam 2 bagian utama, yaitu struktur single aktor dan multi aktor. Lalu artikel kedua membahas bagaimana literasi digital menjadi aspek kehidupan yang bergantung pada teknologi digital. Lalu juga membahas revolusi industri 4 yang mendorong kebutuhan literasi digital di dunia kerja dengan teknologi digital mengubah pola bisnis dan industri. Dan yang terakhir membahas bagaimana literasi digital menjadi aspek kehidupan yang bergantung pada teknologi digital. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hasil riset kami. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.